Halo Sobat YouTube, ketemu lagi di channel Tukang Desain Amatir. Pada video kali ini saya akan membahas satu trik di CorelDRAW untuk mengubah gambar bitmap menjadi vektor. Hanya dalam waktu 5 detik saja. Penasaran gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan di video kita kali ini, yaitu tentang trik mengubah gambar bitmap ke vektor. Tapi sebelum kita masuk ke praktek, saya mau jelasin dulu apa itu bitmap dan apa itu vektor dan apa perbedaannya. Nah, di sini saya punya dua gambar yang identik atau mirip. Kalau kita lihat sekilas, kedua gambar ini seperti tidak ada beda ya. Tapi sebenarnya kedua gambar ini berbeda. Kalau saya perbesar, gambar pertama akan terlihat seperti ini. Garisnya halus. Sedangkan gambar kedua, kalau saya perbesar akan kelihatan seperti ini. Jadi garisnya kayak ada kotak-kotak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan bitmap. Sedangkan gambar yang pertama tadi kita sebut dengan vektor. Nah, bitmap adalah kumpulan titik-titik atau pixel yang pada dasarnya pixel ini atau titik-titik ini berdiri sendiri dan dia mempunyai warnanya masing-masing. Kemudian titik-titik ini berkumpul membentuk sebuah gambar. Inilah yang disebut dengan bitmap atau biasa juga disebut dengan raster. Sedangkan vektor adalah sebuah gambar yang dibentuk oleh unsur-unsur garis atau kurva. Jadi itu sekilas tentang perbedaan antara bitmap dengan vektor. Nah, karena CorelDRAW ini adalah sebuah aplikasi olah gambar vektor khususnya, maka biasanya dalam membuat desain menggunakan CorelDRAW ini kita menggunakan format gambar yaitu vektor. Karena kalau kita gunakan bitmap, nanti waktu dicetak ini hasilnya kurang bagus karena akan kelihatan kotak-kotak seperti ini. Nah, kita ingin hasil cetakan kita jadi gambarnya tajam dan jelas. Nah, terkadang kita ingin memasukkan satu gambar ke dalam desain kita, tapi gambar itu masih dalam bentuk bitmap. Maka bagaimana caranya mengubah gambar bitmap tadi menjadi vektor? Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke prakteknya. Di sini saya sudah sediakan satu gambar. Kalau kita perbesar gambarnya, maka akan kelihatan seperti titik-titik. Nah, gambar ini akan kita ubah menjadi vektor sehingga hasilnya lebih halus, lebih tajam, dan gambar itu pun bisa kita olah lagi atau kita edit lagi menjadi bentuk yang lain. Seandainya kita ingin menambahkan atau mengubah beberapa bagian dari gambar yang sudah ada. Sedangkan kalau masih dalam bentuk bitmap seperti ini, kita belum bisa mengedit atau mengubah gambar ini. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita seleksi dulu gambar ini. Oke. Kemudian pada property bar akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian sini kita pilih trace bitmap. Klik tanda segitiga kecil hitam di pojok ini. Akan muncul beberapa pilihan lagi. Kemudian kita pilih quick trace. Klik. Jika muncul kotak dialog seperti ini, saya sarankan teman-teman pilih keep
original size. Kalau kita pilih reduce bitmap, maka hasilnya akan kurang bagus. Detail-detail dari gambar vektor yang dihasilkan itu akan kurang detail atau kurang tajam. Maka kita pilih keep original size agar hasil yang kita dapatkan lebih maksimal, lebih bagus ya. Kita klik ini. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hasilnya berupa vektor. Belum kelihatan bedanya kan? Maka gambar ini kita pindah dulu. Sekilas kalau kita lihat gambarnya tidak ada beda. Tapi kalau kita perbesar, ini gambar bitmapnya seperti ini tadi ya. Sedangkan hasil dari tracingnya, nah, nggak ada lagi titik-titik atau pixel dari gambar bitmapnya. Sekarang sudah menjadi vektor. Untuk membuktikannya kita klik vektor ini, kemudian kita pilih ungroup all objects, kemudian kita buang background yang berwarna putih. Sekarang yang tersisa hanya gambarnya saja. Kemudian kita klik, terserah teman-teman mau pilih yang mana, ini boleh. Nanti akan muncul titik-titik atau nodes, dan ini bisa kita edit dengan menggunakan shape tool. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gampang kan? Nah, tapi cara ini masih ada kelemahannya. Yang pertama, gambar bitmaps yang kita pakai untuk mendapatkan hasil tracing yang bagus, yang halus, maka kita harus gunakan gambar bitmap dengan resolusi yang cukup baik atau dengan resolusi yang tinggi. Kalau gambar yang kita punya di sini, boleh kita katakan resolusinya lumayan bagus, sehingga hasil tracingnya pun secara detailnya masih kelihatan. Jadi kalau gambar bitmap yang kita punya resolusinya kurang bagus, maka hasil tracingnya pun akan kurang bagus. Nanti akan ada bagian-bagian atau detail-detail yang boleh jadi hilang atau berubah bentuk, sehingga hasil yang didapatkan tidak sebagus gambar aslinya. Nah, kelemahannya yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, vektor yang dihasilkan itu masih belum terlalu rapi. Teman-teman bisa lihat di sini garisnya masih agak kurang halus ya. Dan ini harus kita rapikan lagi secara manual dengan menggunakan shape tool. Misalnya kita hilangkan beberapa node atau beberapa titik sehingga didapatkan bentuk garis yang lebih halus atau lebih rapi. Dan tentu saja ini memakan waktu yang cukup banyak karena di sini terdapat banyak sekali objek, sehingga kita harus mengedit satu persatu. Kita harus memperbaiki bagian-bagian yang tidak halus ini secara manual, dan itu memakan waktu yang cukup banyak. Namun demikian, cara ini lumayan efektif jika teman-teman ingin menghemat waktu untuk membuat sebuah gambar. Kita bisa cari gambar dengan resolusi yang cukup bagus di Google atau yang lainnya. Kemudian kita trace menggunakan fitur trace bitmap tadi, dan kita dapatkan hasil yang ya boleh dibilang lumayan bagus. Ini sudah cukup bisa kita gunakan karena detail-detailnya pun sudah kelihatan sama dengan gambar aslinya. Baiklah teman-teman, itu untuk trik kita kali ini, mengubah gambar bitmap menjadi vektor dengan cara yang sangat mudah dan dalam waktu yang sangat cepat ya, hanya hitungan detik saja.
Dan kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Jangan lupa beri like jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe agar kalian terus mendapatkan update video tutorial dari tukang desain amatir.